Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita waktu untuk memperbanyak bekal dan mengurangi beban-beban. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan terima seluruh amal. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kesempatan kita untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah di atasnya sampai kita berpulang kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah masih kita lanjutkan pembahasan mulakhas ad-dawa ad-dawa, ringkasan dari pembahasan kitab ad-dawa ad-dawa yang pada intinya sebenarnya menjelaskan tentang penyakit terbesar seorang manusia, yaitu dosa-dosanya, dan bagaimana cara menyembuhkan dari dosa-dosa tersebut. Mungkin insyaallah di pertemuan kali ini kalau sampai, maka kita akan masuk kepada inti dari pembahasan ad-dawa ad-dawa. Jadi intinya Ibnul Qayyim pengen nyampein ini, pembahasan ini, di mana ad-dawa ad-dawa yang sebenarnya beliau maksud adalah apa yang akan beliau tulis di dalam pembahasannya. Sekarang kita akan lanjutkan dalam pasal al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilm. Fasal, qala al-muallif rahimahullah, fasal al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilm. Ya, berkata tentang Allah atau berkata tanpa ilmu tentang Allah. Berkata tanpa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugasnya syaitan. Syaitan itu punya 3 tugas inti. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ada 3 inti tugas syaitan. Yang pertama adalah mengajarkan as-su, keburukan. Yang kedua al-fahsya, kekejian. Dan yang terakhir adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar kita itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi di antara konsep al-qawlu atau berkata tentang Allah tanpa ilmu adalah suudzon kita, overthinking kita. Itu adalah perkataan-perkataan tanpa ilmu. Kita nggak tahu apa-apa tentang kehidupan ini, namun kita mengira-ngira. Nah, itu yang disebut dengan al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilm. Dan di antara al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilm adalah al-kibr, kesombongan dalam diri kita. Makanya qala al-muallif wa yali dzalika fi kibaril mafsadah, dan di bawah pembahasan yang sudah kita bahas tentang suudzon, yaitu al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Berkata tentang Allah tanpa ilmu dari segi sifat-sifatnya, nama-namanya, dan juga segala bentuk perbuatannya. Wa wasfuhu bididdi ma wasafa bihi nafsah wa wasafahu bihi rasuluh. Bahkan kita mensifatinya dengan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya sifati. Jadi kita mensifati dengan sifat yang bididdi ma wasafa bihi, dengan yang berlawanan apa yang telah disifatkan oleh Allah untuk dirinya sendiri dan oleh Rasulnya. Fahuwa ashaddu syai'in munaqadatan wa munafatan li hikmati man lahul khalq wal amr. Itu adalah seburuk-buruknya penafikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Wa qadahun fi nafsir rububiyyah wa khasa'isir rabb, dan sifat mengingkari rububiyah dan khasa'isur rabbi, dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Fa in sadara dzalika an ilmin fahuwa inadun aqbahu minasyirki wa a'zamu itsman indallah. Kalau perkara ini dibiasakan terjadi, ya, ini termasuk penentangan dan seburuk-buruknya atau bahkan lebih buruk daripada syirik, dan merupakan dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilm itu bisa lebih parah daripada syirik, dan bisa menjadi dosa terbesar karena dia telah menafikan apa yang telah Allah tetapkan. Bahasa gampangnya kita katakan rezeki di tangan Allah. Terus ada orang berbicara rezeki itu diusahakan, nggak ada kaitannya sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ngapa-ngapain ya nggak dapat rezeki. Bahasa orang-orang seperti itu. Ini termasuk al-qaulu 'ala Allahi bighairi ilm.
Dia nggak tahu bahwasanya rezeki Allah yang tanggung, tapi dia menafikan sifat tersebut. Berikutnya adalah ana kutip di sini perkataan Ibnu Qayyim, fa innal musyrik al-muqir bi sifatir rabbi khairun minal mu'attil al-jahid li sifati kamalihi. Jadi Ibnu Qayyim bilang kayak gini, orang yang musyrik namun menetapkan sifat-sifat Allah itu lebih baik daripada orang yang melakukan ta'til yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang musyrik nggak mau beribadah kepada Allah saja namun nggak menafikan sifat Allah, itu lebih baik daripada ada orang yang menafikan sifat Allah dalam waktu yang sama dia mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qawlu 'ala Allahi bila ilmin wasyirku mutalaziman. Dan berkata tentang Allah tanpa ilmu dengan syirik itu saling berkaitan. Walamma kanatil bid'u al-mudillatu jahlan bi sifatillah. Dikarenakan orang-orang yang mengucapkan selain tentang Allah tanpa ilmu itu adalah orang yang menyebabkan al-bid'u al-mudillah. Menyebabkan dia melakukan bid'ah. Jahlan bi sifatillah, karena dia bodoh terhadap sifat-sifat Allah. Kedua, takdziban bima akhbara bihi an nafsihi, yaitu mendustakan apa-apa yang Allah kabarkan tentangnya. Dan yang ketiga, wa akhbara bihi anhu rasuluhu inadan wa jahlan, dan dia juga mengingkari apa yang telah dikabarkan oleh Rasul. Ini lihat kenapa berkata kepada Allah tanpa ilmu itu lebih parah daripada kesyirikan. Itu karena tiga hal. Satu, karena akan menyebabkan pelaku bid'ah. Itu yang disebut sebagai al-bid'u al-mudillatu jahlan bi sifatillah. Itu satu. Yang kedua, takdziban bima akhbara bihi, mendustakan apa yang telah Allah kabarkan an nafsi. Yang ketiga, wa takdziban bima akhbara bihi anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menafikan apa yang telah Rasul kabarkan. Kanat min akbaril kabair, maka itu termasuk dosa yang terbesar. Wa in qassarat anil kufri, meskipun memang tidak lebih parah daripada kekufuran. Wa ma'lumun annal mudhniba innama dararuhu ala nafsi. Ini di sini penulis ingin membedakan, kasih judul perbedaan antara pelaku bid'ah dengan pelaku dosa. Ini perbedaan antara pelaku bid'ah dengan pelaku dosa. Jadi di antara sebab al-qaulu 'ala Allahi bighairi ilmi adalah pelaku bid'ah. Orang-orang melakukan perbuatan bid'ah. Dan orang melakukan bid'ah itu lebih parah daripada sekedar pendosa, kata Ibnu Qayyim. Jadi para pelaku bid'ah itu lebih parah daripada pendosa. Sebelumnya Ibnu Qayyim dalam kitabnya menyebutkan apa? Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Jadi iblis lebih suka kita melakukan bid'ah daripada melakukan maksiat. Kenapa? Li'annal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat itu ditaubati, sedangkan bid'ah tidak ditaubati. Jadi kata Ibnu Qayyim bahwa para salaf menyebutkan bid'ah itu lebih disukai oleh para iblis, oleh iblis, karena memang bid'ah tidak akan ditaubati, sedangkan maksiat pasti ditaubati. Orang tahu itu maksiat, ditaubati, sedangkan bid'ah mereka sangka itu ibadah. Sehingga mereka tidak mungkin bertobat atas ibadah yang sudah mereka lakukan. Makanya iblis mengatakan, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Ad-Dawa Dawa, qala iblis ahlaktu bani adam bidzunub wa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah. Aku membinasakan manusia dengan dosa-dosa yang dia lakukan, sedangkan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Jadi cara kita membinasakan jin, iblis, syaitan itu dengan memperbanyak istighfar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi, wa ma'lumun, ini perbedaan antara pelaku bid'ah dengan ahlul maksiat. Kita bedakan sekarang. Kurang lebih ada beberapa disebutkan. Yang pertama, annal mudhniba innama dararuhu ala nafsihi. Pendosa itu mudaratnya buat dia sendiri. Ini dosa selain bid'ah ya. Dosa, dia ngelakuin dosa itu mudaratnya buat dia. Wa ammal mubtadi' fa dararuhu ala an-naw'. Adapun pelaku bid'ah justru mudaratnya itu beraneka ragam, menyebar ke banyak aspek. Jadi perbedaan pertama, kalau pelaku dosa mungkin dosanya itu mudaratnya buat dia. Tapi kalau pelaku bid'ah mudaratnya jadi beragam, menyebar luas. Yang kedua, wa fitnatul mubtadi' fi aslid din wa fitnatul mudhnibi fi syahwah. Ujian para pelaku bid'ah itu dalam usuluddin, dalam akidah. Permasalahannya dalam akidah. Adapun para pendosa itu masalahnya ada dari segi syahwat. Mana yang lebih parah? Akidah dengan syahwat. Jadi para pelaku bid'ah itu tergelincir pada usuluddin.
Sedangkan para mudznib itu terjatuh pada syahwat. Perbedaan yang ketiga, wal mubtadi' qad qa'ada lin-nasi 'ala siratillahil mustaqim yasudduhum anhu. Para pelaku bid'ah menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Bahasa gampangnya apa? Menyesatkan orang. Jadi pelaku bid'ah itu menyesatkan orang. Sedangkan wal mudznib laisa kadzalik. Pendosa enggak begitu. Ini perbedaan ketiga. Jadi para pendosa tidak menyesatkan banyak orang, sedangkan orang melakukan bid'ah itu bisa menyesatkan orang dan bahkan menghalangi dari jalan kebaikan. Yang keempat, wal mubtadi' qadihun fi awsafir rabbi wa kamalihi. Pelaku bid'ah itu mencela sifat Allah Subhanahu wa taala dan mencederai kesempurnaannya. Dia tidak menafikan sifat Allah dan mencederai kesempurnaan sifat Allah. Wal mudhnibu laisa kadzalik. Pendosa enggak begitu. Jadi pendosa tidak memiliki sifat yang sama sebagaimana mubtadi' yang menafikan itu. Yang keberapa? Kelima ya. Wal mubtadi'u munaqidun lima jaa'a bihi Rasul. Yang kelima, pelaku bid'ah itu telah menafikan apa yang telah dibawa oleh Rasul. Dia telah menafikan apa yang telah dibawa Rasul. Wal asi laisa kadzalik. Pemaksiat enggak begitu. Dan bagaimana pendosa dengan ahlu bid'ah disamakan ini? Al-muznib dengan al-mubtadi'. Lihat, al-muznib artinya orang yang melakukan dosa, al-mubtadi' adalah orang yang melakukan bid'ah. Perbedaan yang terakhir yang keenam adalah wal mubtadi'u yaqta'u 'alan nasi tariqal akhirah wal 'asi bati'us sayr bisababi dzunubihi. Kata Ibnu Qayyim, adapun pelaku bid'ah itu memutus manusia dari jalan menuju akhirat. Sedangkan pemaksiat, jadi ahlul bid'ah tadi memutus jalan dari akhirat. Wal asi, para pemaksiat itu hanya menghambat jalan sebab dosa-dosa dia. Berarti pelaku bid'ah menghalangi orang, sedangkan pendosa hanya menghambat. Ini bagaimana perbedaan antara kedua golongan ini? Antara al-mubtadi dengan al-muznib ternyata lebih parah al-mubtadi. Itu bukan berarti boleh berdosa dan kita hanya berhati-hati dari bid'ah saja. Cuma di sini komparasi tujuannya apa? Agar kita takut terhadap perkara-perkara bid'ah. Oleh karenanya Nabi SAW juga memberikan peringatan tentang itu. Iyyakum wa muhdatsatul umur. Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala sesuatu yang baru yang diada-adakan tanpa diajarkan, disampaikan oleh Nabi SAW termasuk bid'ah, dan bid'ah itu sesat dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Ada perkataan Ibnu Mas'ud yang paling terkenal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup ittiba, ikuti Rasul saja, jangan lakukan bid'ah, maka cukup urusan kalian. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu hukumnya apa? Sesat. Semua bid'ah itu sesat. Itu menandakan bahwasanya di antara al-qaulu 'ala Allah bighairi ilm, itu di antaranya adalah al-bid'ah yang menyebabkan orang terjatuh pada bid'ah. Tadi perbedaannya ada 5 dan mudah-mudahan tercatat. Apa harus Anda catat di depan? Enggak perlu ya. Itu perbedaan antara al-mubtadi dengan al-muznib. Yang kedua, yang berikutnya pembahasan tentang fasal mafsadatul qatl. Tentang mafsadahnya pembunuhan. Mafsadah al-qatl. Bagaimana pembunuhan itu memberikan mafsadah. Kita harus tahu ya bahwa semua hukum syariat, semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu memberikan maslahah, memberikan kemaslahatan. Ketika diingkari dan dikufuri, maka mendatangkan lawannya itu mafsadah. Jadi lawannya maslahah itu ada mafsadah dan mudarrah. Jadi mafsadah dan mudarrah. Ini sama maknanya. Sehingga kalau kita tidak menunaikan maslahatnya Allah Subhanahu wa taala, kita jatuh pada mafsadahnya. Oleh karenanya dalam satu ilmu kita kenal dengan ilmu maqasidus syariah. Maqasid syariah atau kita sebut sebagai al-kulliyatul khams. 5 pokok tujuan syariat. Itu ada ilmu namanya ilmu maqasid syariah. Ilmu tentang maksud-maksud pensyariatan hukum. Itu diantaranya ada 5 tujuan hukum itu diciptakan atau hukum itu disyariatkan. Apa saja? Yang pertama apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Pernah dengar maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga diri, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasl atau keturunan.
nasl atau al-arad. Ya, al-ird disebutnya juga, keturunan atau kehormatan. Yang terakhir adalah hifdzul mal. Ini yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Itu disebut sebagai kulliyatul khams. Sebenarnya maqasidus syariah nanti ada kita sebut sebagai ad-daruriyat. Ada juga al-hajjiyat. Ada juga at-tahsiniyat. Tahsiniyat. At-tahsiniyat. Ini kalau di bahasa Indonesia primer, sekunder, tersier. Kalau dalam bahasa kita sebutnya ad-daruriyat itu primer, al-hajjiyat itu sekunder, at-tahsiniyat itu tersier. Nah, yang 5 ini namanya ad-daruriyatul khams. 5 primer dalam agama. 5 tujuan utama dalam masalah agama. Yang pertama adalah tadi kita sebutkan hifdzuddin. Pasti tujuannya adalah untuk menjaga ya. Tujuannya pasti adalah untuk maslahah. Muhafazah, untuk penjagaan. Ini tujuan utama adanya syariat. Nanti kita akan tahu kenapa ada hukum-hukum tentang membunuh, berzina dan lain-lain. Tujuannya ini. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kedua adalah menjaga apa? Hifdzun nafs. Yang ketiga adalah hifdzu al-aql. Yang keempat adalah hifdz an-nasl. Yang terakhir adalah hifdz la ilaha illallah. Hifdz al-mal. Ini 5 nih. Yang pertama menjaga agama, tujuan utamanya. Yang kedua menjaga diri kita, jiwa kita, menjaga akal, menjaga nasl keturunan dan menjaga harta. Misalnya tentang mencuri. Mencuri itu kenapa harus potong tangannya? Mencuri itu bisa menafikan atau asas pertama ini, melukai agama. Lalu juga bisa melukai jiwa. Lalu juga bisa menghilangkan harta. Berarti mencuri itu telah melenyapkan 3 perkara misalnya gitu. Maka harus ada hukum syariatnya. Karena dia telah mencederai 3 hukum primer dalam syariat. Itulah kenapa misalnya nanti ada hukuman tentang zina dan lain-lain. Kenapa kok bisa ada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah enggak sayang? Bukan, jawabannya karena telah mencederai hukum primer di dalam agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu. Contoh misalnya mabuk itu telah menghilangkan akal, bisa menghilangkan jiwa, melenyapkan agama, bisa juga menghilangkan keturunan karena dia berzina. Lalu dia juga bisa mencuri harta orang. Berarti gara-gara mabuk 5-5-nya hilang. Oleh karenanya para pemabuk juga harus dikena hukum syariat. Itu tujuan utama kenapa ada hukum syariat. Ini yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasid asy-syariah yaitu tujuan pokok adanya syariat. Nah, sekarang kita masuk pada mafsadatul qatl. Qatl berarti bisa mencederai apa? Nafs. Pasti sudah mencederai agama, pasti. Mencederai nafs, juga bisa mencederai harta misalnya, karena dia membunuh orang dan menghilangkan harta orang lain. Makanya kata penulis apa? Tsumma lamma kana adh-dhulmu wal 'udwanu munafiyaini lil 'adli alladhi bihi qamatis samawati wal ard. Karena kezaliman, permusuhan itu bisa menafikkan keadilan yang telah Allah Subhanahu wa taala dirikan. Wa arsalallahu subhanahu rusulahu alaihi mussalatu wassalamu anzala kutubahu liyaquman nasu bihi. Bahkan Allah sampai menurunkan rasul-rasulnya, mengutus rasul-rasulnya dan memberikan kitab-kitabnya agar seluruh manusia itu berpegang teguh pada asas adil, al-adl ini. Kana min akbaril kaba'ir indallah. Makanya membunuh itu termasuk dosa besar di sisi Allah. Wa kanat darajatuhu fil 'azamati bihasbi mafsadatihi fi nafsihi. Ini di garis bawah ini. Derajat besarnya pembunuhan itu bergantung pada mafsadatnya terhadap jiwa. Jadi hukuman juga berdasarkan kelakuan. Hukuman juga berdasarkan dampak. Wa kana qatlul insani waladahu at-tifl as-saghir alladhi la dhanba lahu. Ya. Atau contohnya misalnya seseorang yang membunuh anaknya yang masih kecil, alladzi la dzanba lahu, yang belum punya dosa,
Wa qad jabalallahu subhanahu al-quluba ala mahabbatihi wa rahmatihi wa atafiha alaihi. Padahal Allah telah menghalangi dia. Jabala itu artinya menghalangi. Jibal disebut jibal, gunung disebut jibal karena dia menghalangi. Oleh karenanya waqad jabalallahu itu maknanya Allah telah menghalangi hati orang tua dengan kecintaan, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Wa khassal walidaini min dzalika bimaziyatin zahirah. Bahkan dia telah diberikan keutamaan dalam hatinya. Dia masih juga membunuh anaknya, itu kan berarti gitu. Misalnya ada orang tua bunuh anaknya, padahal hatinya itu sudah Allah berikan spesial banyak tadi kita sebutkan, dia masih juga bunuh. Faqatalahu khasyata an yusyarikahu fi mat'amihi wa mashrabihi wa malihi. Dia membunuh anaknya karena anaknya akan ikut campur dalam urusan makan, minum dan harta. Bahasa gampangnya, Pak. Karena dia takut anaknya ikut pada rezekinya, mengurangi rezekinya. Min aqbahi dzulmi wa asyaddihi. Itu adalah seburuk-buruknya kezaliman dan yang paling parah. Oleh karenanya membunuh itu merupakan dosa yang paling besar, apalagi kalau membunuh tadi anak kecil yang belum punya dosa. Itulah yang disebut dosa paling besar. Wa kadzalika qatluhu abawaihi alladaini kana sababa wujudihi. Sebaliknya juga sebagaimana ada anak yang membunuh orang tuanya. Maka kesimpulannya wa tafawutu darajatul qatli bihasbi qubhihi wastihqaqi man qatalahu lis-sa'yi fi ibqaihi wa nasihatihi. Jadi keragaman tingkatan pembunuhan itu berdasarkan kadar keburukannya dan hak yang diambil dari yang dibunuh olehnya. Ya, dari segi keupayaannya, dari segi kelangsungan hidupnya. Berarti kita sebutkan di sini kadar hukuman berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah dari segi keburukannya. Yang kedua dari segi dampaknya. Ini dari kelakuan prosesnya dan ini dari dampaknya. Adapun dampak berarti berkaitan dengan haknya, hak yang diambil. Maka hukumnya beda membunuh yang ini dengan membunuh itu ketika di hukum syariat. Qal muallif fasl mafsadatul qatl. Kita bahas lagi sekarang kepada mafsadahnya pembunuhan, dan tadi kita sudah bahas maqasidus syariah. Itu diantaranya adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Qatl itu bisa mengambil banyak hak, sehingga itu termasuk perbuatan zalim yang paling besar. Wa kana qatlul insan, tadi kita sudah jelaskan, kalau ada ayah membunuh anaknya yang belum punya dosa lebih besar hukumannya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada anak membunuh ayahnya itu juga lebih besar. Walihadza kana asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun. Lihat, oleh karenanya azab yang paling besar itu didapatkan oleh orang yang membunuh seorang nabi atau yang dibunuh oleh seorang nabi. Orang yang membunuh nabi atau yang dibunuh oleh seorang nabi. Karena kalau nabi membunuh seseorang berarti dia sudah melampaui batas. Sehingga dialah ada orang yang mendapatkan asyaddu azaban yaumal qiyamah, mendapatkan azab yang besar pada hari kiamat. Wa yalihi man qatala imaman, di bawahnya adalah derajat berikutnya orang yang membunuh imam, pemimpin. Sehingga yang pertama membunuh nabi, yang kedua membunuh pemimpin, au aliman atau membunuh seorang alim. Membunuh ulama itu dosanya beda. Ya'murun nas bil qisti yad'uuhum ila Allah wa yansahuhum fi dinihim. Ulama yang mengajak kepada keadilan, yang mengajak kepada kebaikan. Wa qad ja'ala Allah subhanahu jazaa'a qatlin nafsil mu'minah amdan al-khuluda finnar. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang yang membunuh jiwa seorang mukmin yang tidak berdosa secara sengaja, amdan itu artinya secara sengaja, al-khulud finnar, itu kekal di dalam neraka. Berarti kalau ada orang yang berani membunuh seorang mukmin tanpa dosa, tanpa kesalahan, secara sengaja, bukan enggak sengaja, secara sengaja, al-khuludu finnar, dia akan abadi di neraka. Wa ghadabal jabbar, dan dia mendapatkan murka Allah. Wa la'natahu, dan laknatnya. Wa i'dadal adzabil azim lahu, dan dipersiapkan untuknya azab yang besar. Hada mujibu qatlil mu'min amdan ma lam yamna minhu mani'. Itu adalah hukuman bagi para pelaku pembunuh orang beriman yang secara sengaja, yang tidak ada halangan dalam melakukannya. Walamma kanat mafsadatul qatli hadhil mafsadah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 32, ayat yang panjang ini.
Ya. Allah SWT berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Allah telah mencatatkan bagi bani Israil dan juga untuk setelahnya, barang siapa yang membunuh jiwa tanpa kisos, ya, dia tidak membunuh orang lain tanpa bukan karena sebab dia membunuh, aw fasadin fil ardi, atau bukan berbuat kerusakan, faka'annama qatalan nas jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi bunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Wa man ahyaha, barang siapa yang menghidupkannya. Maksud menghidupkannya apa? Menjaga hak hidupnya. Jadi ahyaha di situ bukan menghidupkan. Karena ahya itu tugasnya Allah, itu perbuatan yang hanya Allah SWT yang bisa melakukan. Dan wa man ahyaha maksudnya apa? Memberikan hak hidupnya, faka'annama ahyan nas jami'a, maka dia seolah-olah telah memberikan kehidupan bagi banyak orang. Itu berarti bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala itu bagi para pembunuh. Bisa kita tulis mafsadah dari pembunuhan itu. Mafsadah pembunuhan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti dosa besar. Dan dosa besar mengharuskan adanya had, hukuman. Dan hadnya itu bisa kisos. Bisa kisos. Lalu juga yang kedua adalah sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tidak mencium aroma surga. Nanti kita bacakan hadisnya. Meskipun jaraknya sudah sangat dekat, dia nggak bisa mencium aroma surga. Yang ketiga, merupakan puncak kezaliman, kerusakan. Jadi orang yang menzalimi, orang yang berbuat qatal ini telah melakukan puncaknya kerusakan. Yang berikutnya apa? Merusak yang tadi kita sebutkan di atas, maqasidus syariah. Maqasid syariah. Atau juga mafsadah yang terakhir yang bisa kita tulis adalah sebab kufur. Kalau dia sengaja membunuh, maka dia telah melakukan kekufuran yang besar. Ini diantara mafsadah pembunuhan yang bisa kita ringkas tanpa kita baca kitabnya. Jadi kita nggak usah terusin lagi. Jadi kita bisa baca dengan cepat insya Allah karena sudah diringkas dalam susunan ini. Kita bacakan dalil-dalilnya sekarang. Apa yang saya tulis di situ berdasarkan dengan dalil yang disebutkan. Wa fi sahihil Bukhari aidan an Ibnu Umar, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin memiliki peluang untuk diampuni sampai dia membunuh seseorang yang haram dibunuh. Dia masih punya peluang diampuni kecuali dia membunuh seseorang yang tidak boleh dibunuh. Ini berarti ancaman yang keras. Berikutnya juga ada hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, min waratatil umur. Waratat di mana yang membinasakan? Di antara perkara yang membinasakan adalah la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha, yang tidak ada solusi jalan keluar dari masalah orang yang melakukannya. Apa? Safkud dam al-harami bighairi hillihi. Menumpahkan darah yang haram tanpa alasan yang benar. Jadi membunuh orang itu adalah waratatil umur, perkara yang membinasakan. Tidak ada solusi untuk keluar darinya. Ini bahaya banget ini. Puncak yang kita sebut tadi, puncak kezaliman. Yang berikutnya adalah wa fi sahihain, hadis dari Abu Hurairah, kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang mukmin itu kefasikan. Mencela seorang muslim itu termasuk kefasikan, dan membunuhnya termasuk kufur. Ini yang tadi kita sebut sebab kufur. Wa qitaluhu kufrun, membunuh seorang mukmin tanpa sebab itu kufur. Berikutnya juga ada hadis la tarji'u ba'di, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran. Wahai para sahabat, janganlah kalian kembali kepada kekufuran dengan cara membunuh saudara kalian yang tidak bersalah. Jadi bunuh itu dalam bahasa Arab seringkali diungkapkan dengan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Riqab itu ini. Jadi ketika seseorang mukul ini kan mati itu. Maka pembunuh itu disebut dengan yadribur riqab. Ini bahaya ketika seorang mukmin melakukan itu, sama dengan kembali kepada kekufuran setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi Sahih Bukhari yang terakhir ada man qatala muahidan, kata Nabi SAW, barang siapa membunuh muahid. Muahid itu adalah kafir yang dilindungi. Barang siapa membunuh kafir yang dilindungi, lam yurih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina ama, padahal baunya tercium dengan jarak 40 tahun. Dengan jarak yang sangat jauh. Kenapa kok pakai angka? Kenapa pakai tahun bukan pakai jarak kilometer gitu? Ini menandakan saking jauhnya itu. Perjalanan 40 tahun tuh kemana gitu? Perjalanan 40 tahun sejauh itu, jaraknya masih tercium surga, dia nggak cium. Itu bagi orang-orang yang membunuh seorang kafir yang muahid. Kafir muahid apa tadi? Kafir yang dijamin. Kafir yang mendapatkan apa? Perlindungan. Maka kafir itu banyak jenisnya. Ada kafir muahid, ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ada kafir apa lagi? Kalau delegasi itu namanya musta'man. Itu jenis-jenis kafir di Indonesia. Kalau dia pakai siasa Islamiyah, pakai politik Islam. Tapi kalau di kita kan muslim, non-muslim. Kalau di kita cuma muslim, non-muslim. Padahal sebenarnya dari segi syariat, kalau hukum-hukum syariat Islam dibagi-bagi lagi. Ada kafir muahid, dia dilindungi. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Yang boleh dibunuh kafir mana? Kafir harbi, yang memerangi kaum muslimin. Selebihnya maka tidak boleh dibunuh. Itu yang harus kita ketahui. Ibnu Qayyim sebenarnya nulis tentang jenis-jenis kafir dari sisi akidah. Jadi tadi kan kafir dari segi siasah. Kalau kafir dari segi akidah ya kita tahu ada kafir yang asli, ada kafir murtad, ada kafir munafik. Munafik juga kafir, tapi mereka tidak menampakkan kekufurannya. Maka kafir dari segi akidah itu banyak. Yang pertama asli memang dia kafir, ya ayyuhal kafirun. Atau yang kedua dia murtad, man irtadda innal ladzina yartadduna. Yang ketiga adalah munafik. Ada satu lagi yang ditambahkan para ulama, mulhid. Mulhid itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Dia mencela, menyimpang dari agama. Atau bahasa kita sekarang ateis. Itu mulhid. Perlu kita tulis. Sudah penuh lagi papan tulisnya? Oh ya, silakan. Yang atas biarin. Itu penting. Jadi kafir itu ada banyak sekali jenis-jenisnya di dalam siasah. Istilah kafir ya. Dan kita nggak boleh alergi dengan istilah ini, sehingga diganti dengan non muslim. Nggak boleh alergi ya, misalnya kita sebut dari segi siasah itu politik Islamiyah. Dari segi siasah ada tadi banyak. Hal yang berikutnya dari sisi akidah, keyakinan. Secara siasah mungkin aman-aman aja, tapi secara keyakinan dia termasuk orang yang kufur. Di antaranya adalah kafir muahid, ada lagi kafir zimmi, ada lagi kafir musta'man, adalah kafir apa tadi? Harbi. Ya. Ini bedanya apa? Muahid ini punya perjanjian, diikat oleh perjanjian. Dapat perjanjian. Jadi kalau dia sudah punya hak tinggal, maka dia muahid. Atau zimmi. Zimmi itu dia bayar jizyah. Dia boleh tinggal, tapi harus bayar. Dan jizyah itu tidak sama pajak. Nggak boleh dikiaskan dengan pajak. Makanya sekarang kalau misalnya ada yang mengatakan APBN itu sama dengan Baitul Mal, aneh. Gimana caranya dia mengkiaskan APBN dengan Baitul Mal? Musta'man itu seperti delegasi mendapatkan hak izin. Misalnya dubas dan lain-lain, itu musta'man. Mereka di sini aman dari segi hukum-hukum syariat meskipun kafir, meskipun mereka non-muslim. Harbi yang memerangi, maka dialah yang boleh kita habiskan. Kalau dia memerangi kita, maka kita boleh habiskan dia. Maka yang ini mu'ahid itu diantaranya misalnya seperti turis dan lain-lain, itu boleh dia, karena dia punya izin masuk. Dia janji, dia masuk visa misalnya 10 hari, perjanjian dia 10 hari di Indonesia berarti. Ini berarti dia boleh dan mendapatkan hak hidup di Indonesia. Adapun secara akidah, ada kafir asli dari lahir. Berikutnya, maksudnya dari lahir adalah dia lahir dari orang tua yang kafir lalu dibaptis kan gitu. Lalu diajak keluar dari agamanya walaupun dia awalnya fitrah. Berikutnya, kafir apa? Jadi kita sebut munafik ya. Kafir murtad dulu. Keluar dari Islam. Berikut ada kafir munafik. Berikut ada kafir mulhid.
Mulhid itu ateis dan antek-anteknya. Sekarang kan ada diagnostik dan lain-lain, itu berarti antek-anteknya mulhid. Asli berarti memang dia sudah keturunan dan dibawa ke arah kafir. Murtad, dia keluar dari Islam, pernah Islam lalu keluar. Munafik berarti orang Islam tapi melakukan kekufuran tapi menampakkan keislaman dalam satu waktu yang sama. Mulhid adalah ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Inilah jenis-jenis kafir yang ada di dalam syariat kita. Nah, keluar sedikit dari apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim ini, "Hadhi 'uqubatu qatili aduwillah idza kana fi ahdihi wa amanihi, fa kaifa 'uqubatu qatili 'abdil mu'min?" Kalau membunuh kafir muahid saja itu enggak boleh. Apalagi dia sampai membunuh seorang mukmin. Wa idza kanat imra'atun qad dakhalatin nar fi hirratin habasatha, kalau ada seorang wanita kata Nabi yang masuk neraka gara-gara dia membunuh kucing, dan bukan dia yang bunuh sebenarnya secara langsung, dia hanya kurung kucing itu sehingga kucing yang enggak bisa cari makan, pada akhirnya kucing itu mati, kan disebut pembunuh juga itu. Berarti kalau membunuh hewan saja bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka, apalagi membunuh manusia. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah membunuh. Ya, dikit-dikit mengenal ayat innalladzina kafaru langsung panas dia. Ini orang kafir, halal darahnya dan lain-lain, langsung ngebom sana ngebom sini. Ini keliru. Orang-orang ini harus paham, apalagi tempat-tempat yang dia bom adalah tempat-tempat yang tidak semuanya kafir harbi kan gitu. Kalau dia ngebom di medan perang wajar, itu namanya kafir harbi semua yang dia bom. Kalau dia bom di mall, di hotel, ada kaum muslimin di tempat itu. Ya. Maka ini termasuk pembunuhan dan itu dosanya besar. Fara'ah Nabi SAW finnar. Makanya Nabi SAW menyebutkan perempuan itu ada di neraka dan dia akan mendapatkan azab wal hirratu takhdishuha. Makna takhdishuha mencakar. Takhdishuha fi wajhiha wa sadriha. Maka dia akan dicakar-cakar sama kucing tadi, ya, wajahnya dan juga tubuhnya. Sadriha di situ walaupun makna sadar adalah dada, tapi konteksnya adalah seluruh tubuhnya. Sehingga kucing itu akan mencakar orang yang membunuhnya di dunia. Fa kaifa uqubat man habasa mu'minan hatta mata bighairi jurm. Apalagi kalau ada orang ngurung manusia di penjara lalu mati tanpa dosa. Nah, ini Israel harus dengar ini. Enggak tahu konten ini selamat atau tidak kalau nyebut kata itu. Tapi ala kulli Israel harus dengar ini. Bukan soal HAM, bukan soal PBB dan lain. Ini soal hukum Islam. Kalau dia ingin menerapkan itu, maka dia enggak bisa hidup karena dia telah membunuh jasad jiwa-jiwa yang tidak memiliki kesalahan. Makanya kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli mu'minin bighairi haqq. Sesungguhnya lenyapnya dunia itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang mukmin bighairi haqq, tanpa haknya. Jadi kalau ada seseorang yang membunuh seorang mukmin tanpa sebab, dia telah melakukan penghancuran kepada seluruh dunia, kehancuran untuk seluruh dunia. Terakhir kita bahas mafsadatuz zina. Fasal mafsadatuz zina. Kita sebutkan ya, top 3-nya dosa. Dari sini kita jadi tahu top 3-nya dosa. Yang pertama syirik, kufur. Yang kedua membunuh. Ketiga zina. Makanya lihat Ibnu Qayyim ngasih urutan itu. Pertama kita bahas tadi tauhid dan syirik ya kan. Awalnya kita bahas syirik, perbedaannya apa. Kedua baru kita bahas mafsadatul qatl. Dan yang ketiga kita baru mafsadatul zina. Ini Ibnu Qayyim pengen ngasih tahu bahwa top 3-nya dosa itu 3. Yang pertama adalah syirik, kedua membunuh, yang ketiga adalah zina. Dan syirik itu perusakan terhadap agama, membunuh itu perusakan pada jasad, zina perusakan pada kehormatan. Berarti semuanya. Bagaimana Ibnu Qayyim ingin mengurutkan itu berdasarkan dengan maqasidnya. Nyambung berarti. Ibnu Qayyim ingin mengurutkan top 3 dosa berdasarkan maqasidnya. Makanya diurut. Mana uququl walidain, mana durhaka kepada orang tua. Itu memang masuk, tapi dikeluarkan dari pembahasan berdasarkan maqasidus syariah. Selama durhakanya belum sampai melenyapkan maqasidus syariah, maka itu belum sampai mengalahi 3 yang disebutkan tadi. Nah, walamma kanat mafsadatuz zina min a'zamil mafasid wa hiya munafiyatun li maslahati nizamil alam fi hifdzil ansab. Zina itu bisa menyebabkan orang kehilangan an-nasl, hifdzun nasab. Karena orang yang berzina itu telah melenyapkan hifdzuddin, dan dia juga telah kehilangan akalnya, dan dia juga telah menghilangkan nasalnya. Karena anak yang hasil dari zina tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Dia telah memutus nasab di situ. Ini berarti termasuk mafsadah yang besar. Wa himayatil furuj, menjaga kemaluannya, wa siyanatil hurumat, menjaga kehormatannya, wa tawaqqi ma yuqi'a 'azamal adawati wal baghdha bainan nas,
yaitu melenyapkan rasa aman, mendatangkan kemurkaan dan perselisihan di antara manusia. Min ifsadi kullin minhum imra'ata sahibihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ummihi. Apalagi kalau terjadi pada, lihat, imra'ata sahibihi, teman istrinya, bestie istrinya. Kalau dia berzina dengan orang-orang terdekat, itu lebih parah lagi. Di antaranya adalah dengan sahib istrinya, atau dengan anak perempuannya, atau dengan saudarinya, atau dengan ibunya bahkan. Ini berarti puncak-puncaknya berdasarkan dengan kelakuannya. Wa fi dzalika kharabul alam. Pada perbuatan ini ada kehancuran dunia. Kanat tali mafsadatal qatl fil kibar. Ini adalah urutan setelah pembunuhan dalam masalah dosa-dosa yang besar. Jadi bukan kibar, fil kibari, fil kibar. Al-kibar maknanya dosa-dosa besar, al-kabair maksudnya. Walihada qaranaha Allah Subhanahu biha fi kitabihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi. Oleh karenanya Allah sandingkan antara dosa ini, antara dosa membunuh dengan dosa zina. Di firman Allah Subhanahu wa taala yang akan disebutkan di ayat berikutnya, kata Imam Ahmad, la a'lamu ba'da qatlin nafsi syai'an a'zamu minaz zina. Aku tidak pernah mengetahui dosa yang lebih besar setelah pembunuhan kecuali zina. Itu terjemahannya. Lihat bagaimana Anda terjemahinnya. La a'lamu ba'da qatlin nafsi syai'an a'zamu minaz zina. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah pembunuhan dari zina. Jadi kita terbang ke belakang dulu, depan lagi baru ke tengah. Itu cara menerjemahkannya. Aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar setelah pembunuhan kecuali zina. Wa qad akkada Allah Subhanahu wa taala hurmatahu bi qoulihi. Lihat, ini kisah tentang ibadur rahman. Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini soal syirik. Wala yaqtuluna an-nafs. Ini pembunuhan. Allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Berarti top 3 ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68. Top 3 itu. Jadi orang-orang yang ibadur rahman tidak mungkin melakukan syirik, tidak mungkin membunuh yang bukan haknya, dan tidak mungkin berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan perbuatan itu, dia akan bertemu dengan dosanya, balasannya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Azabnya akan dilipat gandakan. Wa yakhlud fihi muhana. Dia akan abadi di dalam kehinaan, illa man taba wa amana wa amila amalan salih, dan seterusnya, kecuali orang-orang yang bertaubat. Makanya kata As-Sa'di, ada quotes dari Al-Imam As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan fasyirku fihi fasadul adyan wal qatlu fihi fasadul abdan. Jadi syirik itu kerusakan agama, sedangkan pembunuhan itu kerusakan pada badan. Waz zina fihi fasadul a'rad. Dan zina itu merusak kehormatan diri. Ini 3 dosa yang bisa menghancurkan diri kita, agama kita, dan juga kehormatan kita. Fa qaranahu bisyirki wa qatli nafsi wa ja'ala juz'a dzalika al-khulud fil adab. Al-mudha'af ma lam yarfa' al-'abdu mujib dzalika, kecuali, ya berarti dosa tadi hanya akan diampuni dengan 3 perkara, bitaubati wal iman wal amali salih. Jadi kecuali kita bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Walamma kana mabda'u dzalika min qibalil basari, semua itu berawal dari basar, dari mata. Ja'ala al-amr bighaddihi muqaddiman ala hifdzil farj. Oleh karenanya Allah memerintahkan mata untuk ditundukkan agar kemaluan juga tunduk. Tundukkan pandangan agar kemaluan juga tunduk, tidak jatuh pada dosa-dosa yang tadi disebutkan. Fa innal hawaditsa mabda'uha minan nazar. Semua kejadian tadi awalnya adalah dari mata. Kama anna mu'dhaman nari min mustasghari asy-syarar, bahwa seluruh azab-azab yang besar itu berasal dari mata. Fatakunu nadhrah, mulai dari matanya. Tsumma khatrah. Khatrah itu artinya lintasan pikiran. Tsumma khutwah, kemudian langkah. Tsumma khati'ah, lihat stepnya. Sebenarnya nanti dibahas dalam pembahasan berikutnya. Yang pertama adalah nadhrah, pandangan, lalu khatirah. Khatirah itu bayangan yang terlintas, mikirin, ngebayangin, hayal. Khutwah itu melangkah, tindakan, baru jatuh pada khati'ah, kesalahan. Walihada qila man hafidha hadhil arba'ah ahraza dinah. Barang siapa menjaga 4 perkara ini, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Apa 4 itu? Al-lahadzat wal khatarat wal lafazat wal khutuwat. Pandangan, lintasan pikiran, ucapan, dan langkah.
Fa in baghi lil abdi an yakuna bawwaba nafsihi ala hadhil abwabil arba'ah, hendaknya kita menjaga dari 4 perkara ini, yulazimur ribat, berjaga di perbatasan, ala thuguriha, kita menjaga di setiap perbatasannya. Faminha yadkhulu alaihi al-adu fayajusu khilalad diyar wa yatabbara ma ala tatbira. Atau enggak, nanti musuh bisa masuk dan bisa membuat kita jadi binasa, menghancurkan kita dari dalam. Ala kulli hal, nanti kita lanjut lagi pada pembahasan berikutnya. Yang 4 tadi dibahas di pasal yang akan datang insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.